selamat datang di channel Liasta. Sebelum tonton video, subscribe aku, kemudian bunyikan lonceng. Jangan lupa kasih like dan juga komen, biar aku semakin semangat untuk up video terbaru. Ketulusan Cinta Aisyah, chapter 42, Tidak Tega. Tian menganggukkan kepalanya. Pria itu duduk di samping istrinya. Tian memeluk tubuh istrinya. Tian mengusap keringat yang menempel di pelipis kening istrinya dan merapikan rambut istrinya yang berserak. Tian memandang Nadine yang sudah tertidur di pelukannya. Tian tahu bahwa saat ini kondisi istrinya begitu sangat lemah setelah mengeluarkan isi perutnya di pagi hari. Tian meletakkan tubuh istrinya dengan sangat berhati-hati dan duduk di samping tempat tidur. Tian mengambil ponselnya yang berada di atas nakas. Tian memandang layar ponselnya dan membaca ucapan selamat dari teman-temannya yang tidak sempat hadir di acara resepsi pernikahannya. Nadine membuka matanya secara perlahan-lahan dan memandang suaminya yang saat ini duduk di sampingnya. Tian yang sejak tadi hanya memainkan ponselnya memandang istrinya yang sudah membuka matanya. "Apa kamu sudah bangun?" ucap Tian. Nadine menganggukkan kepalanya. "Kamu ingin sarapan? Aku akan mengambilkan untukmu," ucap Tian. "Aku tidak bisa sarapan. Aku akan mengeluarkan semuanya lagi bila aku selesai makan," ucap Nadine. "Semalam kamu tidak mengeluarkannya," ucap Tian yang mengingat bagaimana istrinya makan dengan sangat banyak. "Kamu ingin sarapan? Aku akan mengambilkan untukmu," ucap Tian. "Aku tidak bisa sarapan. Aku akan mengeluarkan semuanya lagi bila aku selesai makan," ucap Nadine. "Semalam kamu tidak mengeluarkannya," ucap Tian yang mengingat bagaimana istrinya makan dengan sangat banyak. "Aku baru bisa makan bila rasa mualku sudah hilang, dan itu tidak tentu waktunya," ucap Nadine yang tidak bisa makan di pagi hari ataupun di siang hari. Tian diam saat mendengar apa yang disampaikan oleh istrinya. "Apa yang kamu makan bila kondisi seperti ini?" tanya Tian. "Aku hanya minum air hangat saja," ucap Nadine yang sedikit tersenyum. "Sejak kapan kamu mengalami hal seperti ini?" Tian bertanya dengan memandang istrinya. "Sejak usia kandunganku memasuki usia minggu ke-6, ucap Nadine. "Vitamin dan obat anti mual yang kemarin diberikan itu sudah yang sangat bagus. Apa tidak mengurangi rasa mualmu?" Tian berucap sambil memandang wajah istrinya. Nadine menggelengkan kepalanya. "Apa kamu ingin minum susu?" ucap Tian menawarkan. Tian berharap istrinya bisa mengisi sedikit perutnya. "Aku tidak bisa minum susu. Aku mual mencium baunya," ucap Nadine. Tian diam saat mendengar jawaban istrinya. Tian tidak mengerti apa yang bisa diberikannya agar istrinya tidak mengalami rasa mual, mengingat obat serta vitamin yang kemarin diberikan untuk istrinya sudah yang paling bagus. "Apakah kita akan keluar dari hotel ini?" tanya Nadine. Tian menganggukkan kepalanya. "Kita akan tinggal di mana?" Nadine memandang Tian. Nadine sangat berharap Tian tidak membawanya tinggal di rumah orang tuanya. Nadine belum bisa menerima perbuatan mertuanya kepadanya dan juga kepada suaminya. "Kita akan tinggal di apartemenku," ucap Tian. Nadine tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nadine begitu sangat senang ketika mendengar apa yang dikatakan oleh suaminya. "Apa kamu sudah sarapan?" Nadine berucap memandang Tian. Tian menggelengkan kepalanya. Sejak tadi, Tian hanya duduk di atas tempat tidur dan membalas pesan-pesan yang masuk melalui WhatsApp di ponselnya. "Kenapa kamu tidak sarapan? Bukankah tadi malam kamu juga tidak makan?" ucap Nadine. Nadine duduk dan menyandarkan punggungnya di sandaran tempat tidur. Nadine merebahkan kepalanya di bahu milik suaminya. "Aku meminjam bahumu sebentar, kepalaku pusing," ucapnya.
Tian menganggukkan kepalanya dan memandang wajah wanita yang saat ini sedang menyandarkan kepalanya di bahunya. Tian melihat Nadine yang begitu sangat pucat. "Apa kamu tidak ingin menyentuh perutku?" tanya Nadine. Tian diam ketika mendengar ucapan istrinya. Tian meletakkan tangannya di atas perut istrinya dan mengusapnya. Air mata Nadine menetes ketika melihat tangan suaminya yang menyentuh perutnya. "Dia sudah mulai besar," ucap Tian yang tersenyum. "Walaupun kondisiku seperti ini, namun sepertinya perkembangannya sangat baik," ucap Nadine. Nadine berucap dengan suara yang begitu sangat lemah. "Nanti aku akan merawatmu di rumah," ucap Tian yang mengusap kepala istrinya. Nadine memandang wajah suaminya. Nadine tersenyum dan menganggukkan kepalanya. "Bila kondisi kamu sudah mulai baik, kita pulang," ucap Tian memandang istrinya. Nadine tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Ardi duduk di ruang televisi. Pria itu sedang menggendong bayi laki-laki yang berwajah tampan. Ardi tidak ada henti-hentinya menatap wajah tampan bayi laki-laki itu. "Bila lihat yang kayak gini, jadi nggak sabaran ya, pengen nunggu anak-anak kita lahir," ucap Ari yang sejak tadi memperhatikan bayi yang ada di tangan Ardi. "Iya, aku ingin laki-laki juga seperti ini," ucap Ardi yang mencium pipi bulat bayi yang berusia 2 bulan tersebut. "Kenapa nggak mau yang perempuan?" tanya Doni. Ardi tersenyum ketika mendengar pertanyaan Doni. "Biar ada yang menemani salat Jumat," ucap Ardi yang tersenyum. "Sejak tadi aku ingin mencoba memegangnya, tapi dia sangat pelit memberikannya," ucap Richard yang sudah tidak sabar ingin menggendong bayi laki-laki tersebut. Ardi tertawa saat mendengar ucapan Richard, namun pria itu tidak menghiraukannya. "Bersabarlah, nanti anak kami lahir 2, jadi aku akan meminjamkan untukmu 1, ucap Ari yang memandang Richard. "Aku ingin segera cepat menikah biar bisa secepatnya memiliki anak juga," ucap Tommy, yang sudah siap untuk datang ke Indonesia melamar gadis pujaan hatinya. "Itu, abang ipar kamu datang," ucap Doni yang memandang Ari. "Cepat buka," ucap Ardi yang mendengar bunyi bel 3 kali. "Jarak umurnya sama istri aku cuma 10 menit, tapi aku harus memanggil abang," ucap Ari yang beranjak dari duduknya dan membukakan pintu untuk saudara istrinya. "Pengantin baru datang juga," ucap Ari ketika membuka pintu untuk Tian. "Aku tidak mungkin melewatkan momen kebersamaan seperti ini," ucap Tian tersenyum saat mendengar ucapan adik iparnya. Tian masuk ke dalam apartemen milik Ardi bersama dengan istrinya. Tian duduk di atas karpet bulu tebal. "Mana yang para wanita?" ucapnya ketika tidak melihat satu orang pun dari istri-istri temannya yang berada di sana. "Sedang masak di belakang," ucap Ardi. Tian tersenyum memandang Nadine. "Apa kamu ingin duduk di sini?" ucap Tian yang menepuk tempat duduk di sampingnya. Nadine tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Sepertinya aku ingin bergabung sama mereka di dapur," ucapnya. "Iya boleh. Bila nanti tidak tahan dengan aroma bau masakan, duduk saja di sini," ucap Tian memandang istrinya. Nadine tersenyum dan menganggukkan kepalanya. Nadine pergi meninggalkan ruangan televisi. Tommy, Ari, dan Richard memperhatikan sikap Tian terhadap istrinya. Keempat pria itu sangat mengetahui penyebab Tian menikah dengan Nadine. Mereka juga tahu bahwa Tian tidak mencintai istrinya. Namun mengapa sikap pria itu sangat lembut dan hangat terhadap istrinya? "Apa kamu sudah mencintai dia?" ucap Tommy memandang Tian. Tian tersenyum dan menggelengkan kepalanya. Tidak mungkin Tian bisa secepatnya mencintai mungkin, walaupun saat ini wanita itu telah menjadi istrinya dan mengandung anaknya. Jalan-jalan ke Pekanbaru, jangan lupa beli sepatu. Kalau kamu suka channel aku, please subscribe aku. Terima kasih.